Pertumbuhan dan perkembangan anak balita memang berbeda-beda. Akan tetapi, beberapa masalah atau perubahan yang tidak wajar bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang pada anak, bahkan hingga jangka panjang. Sebagai orang tua, penting untuk mengetahui berbagai jenis masalah tumbuh kembang anak. Ada beberapa jenis gangguan perkembangan yang terjadi pada anak, yaitu 1. Gangguan spektrum autisme. Mengutip dari Mayo Clinic, kondisi gangguan spektrum autisme atau GSA adalah masalah pada perkembangan otak yang berdampak pada kemampuan komunikasi dan interaksi sosial anak. Gejala gangguan spektrum autisme biasanya muncul di awal masa tumbuh kembang anak. Anak terlihat seperti hidup di dunianya sendiri sehingga susah mengembangkan hubungan dengan orang lain di sekitarnya. Ada beberapa jenis gangguan tumbuh kembang yang menyertai anak autisme, antara lain sebagai berikut. Pertama, gangguan perkembangan bahasa dan komunikasi sehingga membuat anak terlambat bicara, kesulitan menyusun kalimat, atau pengucapannya tidak lazim. Kedua, gangguan perkembangan sosial sehingga ia sulit menjalin pertemanan, berinteraksi, dan memahami perasaan orang lain. Ketiga, gangguan perilaku sehingga membuatnya sering berperilaku aneh seperti berputar-putar, mengayun-ayunkan tubuh, atau membentur-benturkan kepala. Keempat, gangguan sensori atau panca indera sehingga ia mungkin terlalu sensitif terhadap suara, sentuhan, aroma, dan rasa makanan tertentu. Perlu orang tua ketahui bahwa autisme merupakan kelainan seumur hidup. Namun, jika dideteksi secepat mungkin Anda bisa membantu anak menyesuaikan diri supaya bisa hidup lebih mandiri dan berkualitas. 2. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah salah satu gangguan tumbuh kembang anak yang sifatnya kronis dan paling sering terjadi. Memiliki ADHD berarti otak tidak bekerja sebagaimana mestinya. Gangguan ini biasanya muncul selama masa kanak-kanak dan bertahan hingga masa dewasa. Gejala ADHD pada anak biasanya mulai timbul sebelum usia 12 tahun. Pada beberapa anak, gejala bisa tampak di usia 3 tahun. Gejala gangguan pada anak ini bisa berkisar dari ringan hingga berat dan bisa berbeda antara laki-laki dan perempuan. Anak-anak penderita ADHD mungkin menunjukkan tanda-tanda berikut ini, mengutip dari Center for Disease Control and Prevention, CDC. Terlalu banyak bicara, sulit untuk mengatur aktivitas, sulit untuk tetap fokus, lupa untuk melakukan hal-hal tertentu, tidak sabar menunggu gilirannya, sering melamun, lebih suka menyendiri, sulit diberitahu atau mengikuti arahan dari orang lain. 3. Gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan menyebabkan anak memiliki rasa takut berlebihan pada hal-hal yang tidak lazim. Anak juga mungkin selalu merasa cemas dan tertekan pada situasi normal. Anak-anak penderita gangguan tumbuh kembang dalam hal kecemasan bisa mengalami ketakutan yang begitu dahsyat dan tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Sebagai contoh gangguan pada anak adalah gangguan obsesif-kompulsif, yakni orang terus mengalami pemikiran dan perilaku yang seolah terobsesi dan mereka tidak dapat berhenti. 4. Gangguan belajar. Bila anak kesulitan memahami materi pelajaran tertentu meskipun sudah diajari berulang-ulang, bisa jadi ia sebenarnya mengalami gangguan belajar. Gangguan belajar atau learning disability termasuk gangguan tumbuh kembang anak yang memengaruhi area kecerdasan tertentu. Beberapa contoh gangguan belajar seperti anak kesulitan membedakan kanan atau kiri, tidak mampu mengurutkan angka atau huruf dengan benar padahal sudah diajarkan di kelas sebelumnya, sulit mengenali pola, membedakan bentuk, dan mengurutkan ukuran benda, sulit memahami dan mengikuti instruksi, sulit mengingat apa yang baru saja ia tulis atau ucapkan, sulit mengerjakan tugas-tugas keterampilan seperti menulis, menggambar, atau menggunting. Meski mengalami kesulitan di bidang pembelajaran tertentu, anak dengan kondisi ini umumnya memiliki kecerdasan intelektual yang normal dan motivasi belajar yang baik. Beberapa kondisi yang termasuk ke dalam gangguan belajar yaitu disleksia atau kesulitan membaca, diskalkulia atau kesulitan menghitung, dan disgrafia atau kesulitan menulis. 5. Central Auditory Processing Disorder atau CAPD. Auditory Processing Disorder atau APD disebut juga gangguan proses auditori adalah masalah pendengaran yang timbul saat otak tidak berfungsi sebagaimana mestinya. APD dapat mengenai orang di segala usia, tetapi biasanya gangguan pendengaran ini dimulai sejak masih kecil dan termasuk ke dalam gangguan tumbuh kembang anak.
Melansir dari NHS, anak-anak penderita APD menunjukkan masalah jelas sejak usia dini. Mereka bisa mengalami kesulitan merespon terhadap suara, menikmati musik, memahami percakapan, mengingat petunjuk, berkonsentrasi, dan membaca atau mengeja. APD bisa terjadi setelah masalah pendengaran yang berkepanjangan, atau kerusakan pada otak seperti cedera kepala, tumor otak, atau stroke. APD juga bisa diturunkan dalam keluarga. Meskipun tidak ada obat penyembuh untuk APD, anak-anak bisa merasa lebih baik seiring waktu sebagaimana mereka belajar untuk mengatasi kondisinya. 6. Cerebral palsy. Cerebral palsy adalah kondisi di mana anak-anak memiliki kesulitan dalam perkembangan motorik anak untuk bergerak dan mempertahankan keseimbangan dan postur. Gejala gangguan tumbuh kembang anak dalam hal cerebral palsy biasanya muncul selama masa taman kanak-kanak atau balita. Anak-anak dengan gangguan cerebral palsy bisa mengalami kekurangan koordinasi otot, kekakuan otot, gerakan yang lambat, sulit berjalan, keterlambatan perkembangan berbicara atau sulit bicara, kejang, dan sulit makan. Dalam beberapa kasus, mereka bisa memiliki penyakit mulut, kondisi kesehatan mental, dan sulit mendengar atau melihat. Masalah tumbuh kembang anak yang sifatnya serius ini bisa disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan pada otak saat masih dalam masa perkembangan. Anak-anak penderita cerebral palsy membutuhkan perawatan jangka panjang. Obat-obatan dan terapi digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan fungsional mereka, meredakan nyeri, dan mencegah komplikasi. 7. Conduct disorder. Dikutip dari Medline Plus, conduct disorder adalah gangguan perilaku dan emosi yang terjadi pada anak-anak dan remaja. Sebenarnya gangguan emosi wajar terjadi pada anak dan remaja dan tidak mengganggu tumbuh kembang. Namun, gangguan pada anak ini bisa dianggap sebagai conduct disorder jika berlangsung dalam waktu lama dan mengganggu kehidupan sehari-hari anak dan keluarganya. Gejala conduct disorder bisa bervariasi, termasuk perilaku-perilaku berikut. Perilaku agresif terhadap hewan atau orang lain seperti berkelahi, bullying, menggunakan senjata, atau memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas seksual. Menggunakan alkohol atau narkoba, mencuri, memiliki rasa percaya diri yang rendah, mudah marah dan melanggar peraturan. Sedangkan untuk gangguan emosional dan perilaku ini ada hubungannya beberapa hal seperti status sosial ekonomi yang rendah, kehidupan keluarga kurang harmonis, kekerasan pada masa kanak-kanak, cacat bawaan, gangguan kecemasan, dan gangguan mood dari anggota keluarga dekat. Pengobatan untuk jenis gangguan tumbuh kembang anak ini bisa berhasil jika dimulai sejak dini. Baik anak-anak dan keluarganya harus terlibat. Pengobatan ini biasanya terdiri dari obat-obatan dan terapi psikologi. Obat-obatan bertujuan untuk mengobati beberapa gejala, serta penyakit mental lainnya seperti ADHD. Terapi atau konseling psikologi dalam membantu untuk mengekspresikan dan mengendalikan gejolak emosi seperti amarah. Orang tua juga bisa belajar cara membantu anak mengatasi masalah perilakunya. Demikian tadi beberapa macam gangguan pada tumbuh kembang anak. Amati setiap pertumbuhan anak dan bila mendapati ciri-ciri yang telah disebutkan pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter agar mendapatkan perawatan yang benar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini.